Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurbani dari SMP Negeri 1 Malangbong, Kabupaten Garut, calon guru penggerak Angkatan 7 akan menyajikan aksi nyata modul 1.1. Saya akan melakukan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara pada proses pembelajaran, di antaranya yang pertama yaitu pendidikan berpusat pada murid, yang kedua pendidikan yang menuntun, dan yang ketiga pendidikan yang menghasilkan murid berbudi pekerti. Latar belakang. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh meliputi rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga, melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid, dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Apabila suasana belajar menyenangkan, maka murid atau peserta didik akan lebih semangat untuk melakukan pembelajaran atau akan semangat belajar. Penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara pada proses pembelajaran yang kedua yaitu pendidikan yang menuntun. Artinya dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik berperan sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Yang ketiga, penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara yang akan saya lakukan di kelas yaitu pendidikan yang menghasilkan murid berbudi pekerti. Setelah anak dituntun di dalam pembelajaran yang berpusat pada murid, diharapkan dapat menghasilkan anak yang memiliki budi pekerti yang luhur. Mereka mempunyai cipta, karsa, dan karya. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya ingin melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas dengan melakukan diskusi sehingga murid dapat berkolaborasi dengan teman-temannya dan mereka mandiri untuk mencari sumber belajar. Jadi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi mereka mencari sumber belajar yang lain. Misalnya ada buku paket, ada internet, ya, dan sebagainya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Setiap anak mempunyai kodrat alam atau mempunyai potensi atau mempunyai karakter atau keunikannya masing-masing. Nah, sebelum saya mengenal apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara, saya membagi kelompok anak secara heterogen. Tetapi setelah mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara, saya membagi kelompok anak disesuaikan dengan potensi atau kodrat alamnya. Setelah mempunyai ide dan gagasan, saya melakukan pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, yaitu dalam proses pembelajaran, saya membagi siswa menjadi 6-8 kelompok yang terdiri dari 4 orang anggotanya. Setiap kelompok diberi lembar kerja, kemudian mereka berkolaborasi mengerjakan soal dengan mencari cara penyelesaiannya dari berbagai sumber belajar. Dan guru berperan sebagai pamong untuk menuntun kemana arah jalannya diskusi. Setelah itu, setiap kelompok melakukan presentasi di papan tulis. Di akhir pembelajaran, setiap siswa melakukan refleksi dengan menuliskan kesan dan pembelajaran apa yang mereka lakukan, setelah itu ditempel di karton. Untuk melakukan pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, terlebih dahulu saya melakukan perencanaan. Yang pertama, saya membuat rencana pembelajaran untuk
kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, saya berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan belajar dilakukan dengan metode diskusi, di mana peserta didik dibagi menjadi 6-8 kelompok. Mereka berkolaborasi mengerjakan lembar kerja yang diberikan oleh guru. Guru di sini berperan sebagai pamong dan sebagai fasilitator, di mana guru mengarahkan dan menuntun peserta didik untuk menemukan penyelesaian yang benar. Masih dalam tahap pelaksanaan, setelah siswa berkolaborasi, diskusi, mencari penyelesaian dari sebuah masalah, mereka mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok mereka masing-masing di papan tulis. Tahap akhir dari kegiatan ini adalah refleksi, di mana setiap siswa menuliskan refleksi pembelajaran dengan menuliskan perasaan, apa yang sudah dipelajari, dan bagaimana seharusnya belajar di pertemuan yang akan datang. Mereka menuliskan di kertas warna-warni dan ditempel di karton. Selain pembelajaran di kelas, untuk membentuk karakter atau budi pekerti siswa yang luhur, diadakan kegiatan pada hari Senin, yaitu upacara bendera sebagai rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Yang kedua yaitu sholat duha dan tadarus yang dilakukan setiap hari Jumat. Kegiatan pembiasaan karakter selanjutnya yaitu hikmah fajar yang dilaksanakan setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis yang dibimbing oleh guru pembimbing, dan BK klasikal juga dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis oleh guru-guru BK pada pagi hari sebelum kegiatan belajar dan mengajar. Selanjutnya adalah testimoni dari siswa-siswi dan ibu guru mengenai pembelajaran atau pengalaman praktik baik yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rawajal Panawapal, kelas 9D. Saya mempelajari matematika dan saya sangat senang dan bahagia karena materi yang sangat pusing menjadi sangat mudah karena terbantu oleh teman-teman, dan juga saya lebih memahami materi hari ini karena hasil berdiskusi yang sangat hebat, keren, dan begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukina Firamdari dari kelas 9D. Hasil saya belajar matematika dengan metode diskusi, saya bisa mendengar pendapat teman saya saat berdiskusi dengan pemikiran tersendiri. Dan saya juga merasa senang karena mendapat kebersamaan saat mengerjakan tugas dengan cara berdiskusi. Dan saya juga hari ini merefleksikan hasil belajar kami tadi pagi dengan mengeluarkan isi pikiran dan hasil kerja sama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwan Fajri, saya dari kelas 9F. Saya akan memberikan kesan-kesan saya saat mengerjakan tugas secara berdiskusi saat pembelajaran Bu Fitri. Kesan saya tadi saat berdiskusi bersama teman, saya merasa senang karena saat berdiskusi kita belajar untuk bekerja sama dan tidak mementingkan diri sendiri. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beberapa manfaat dari digunakannya metode diskusi pada pembelajaran matematika ialah yang pertama, anak bisa saling bertukar pikiran sehingga bisa mempercepat proses pemecahan masalah. Yang kedua, anak berani mengungkapkan pendapatnya. Dan yang ketiga, anak bisa saling menghargai dengan saling membuka pikiran juga hati untuk menerima pendapat dari rekan-rekannya. Mungkin itu beberapa manfaat dari digunakannya metode diskusi pada pembelajaran matematika. Terima kasih. Sekian penyajian aksi nyata modul 1.1 dari saya. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.